Kenalkan, nama saya Vivi Ades dengan NIM 11076240009. Perkenalkan, nama saya Naila Teguh dengan NIM 1107624021. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 1107624003. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurliza Aliza dengan NIM 11076240001. Perkenalkan, nama saya Nela Ambarsa Putri dengan NIM 11076240029. Setiap siswa punya potensi unik dan cara belajar yang berbeda loh. Tapi, apakah pembelajaran di sekolah sudah benar-benar memanusiakan manusia? Dalam video ini kita akan belajar mengenai teori belajar humanistik. Nah, teori yang menekankan bahwa belajar itu bukan hanya soal nilai aja nih, tetapi juga tentang perasaan, makna, dan perkembangan diri. Belajar bukan hanya tentang menghafal atau menguasai fakta. Belajar adalah perjalanan hati, sebuah proses yang memanusiakan manusia. Dalam teori humanistik, pelajaran menempatkan siswa sebagai pusat, bukan hanya sekedar angka atau nilai, tapi manusia dengan perasaan, potensi, dan pengalaman uniknya. Belajar dengan hati berarti mendengarkan, memahami, dan menghargai setiap individu. Guru bukan hanya pengajar, tapi pendamping yang membantu siswa untuk menemukan makna dan tujuan dalam belajar. Teori ini mengajarkan kita bahwa motivasinya muncul dari dalam, dari keinginan untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teori humanistik muncul dari pemikiran Abraham Maslow dan Karl Rogers. Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia belajar dengan baik ketika kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi, mulai dari rasa aman, diterima, hingga aktualisasi diri. Lalu, Karl Rogers menekankan pentingnya hubungan antara guru dan siswa. Karl Rogers percaya nih, kalau siswa itu bisa berkembang maksimal ketika merasa dihargai dan diberi kebebasan untuk belajar sesuai dirinya. Humanistik juga menekankan kesadaran diri. Siswa diajak untuk mengenal minat, bakat, dan emosi mereka, sehingga belajar menjadi sesuatu yang memperkaya hati dan pikiran sekaligus. Dengan cara ini, pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan rasa percaya diri, empati, dan keberanian menghadapi dunia, bukan sekedar mengejar skor atau gelar. Dalam praktiknya, teori humanistik bisa diterapkan dengan menciptakan suasana kelas yang hangat dan menghargai perbedaan. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Ia membantu siswa dalam memahami makna pelajaran dan menemukan potensi dirinya. To come here every day. They could be coming in the morning with lots of different emotions. We're so glad that you're here this morning. That we want to help mitigate so that they feel safe and secure at school. Good morning, Jolene. We're glad you're here. Let me tell you what's happening this morning. We have pancakes for breakfast and pears. And it's very important. Praktik teori humanistik bukan sekedar metode, tapi cara menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna. Di kelas yang hangat, setiap siswa merasa dihargai dan didengar. Guru hadir sebagai pendamping perjalanan belajar, bukan sebagai pengendali. Ia membantu siswa menemukan jawaban sendiri, bukan hanya memberikan jawaban. Melalui aktivitas sederhana seperti ice breaking dan refleksi perasaan, siswa belajar untuk menyadari emosi dan kebutuhan diri mereka. Proyek berbasis minat memberikan ruang bagi kreativitas dan rasa percaya diri. Sedangkan umpan balik yang penuh empati mendorong siswa untuk mencoba lagi dan berkembang tanpa takut salah. Adapun kelebihan dari teori
yaitu membantu pembentukan karakter, menumbuhkan motivasi dari dalam, dan juga membuat belajar menjadi lebih bermakna. Namun ada juga kekurangannya, jadi teori ini tuh sulit diterapkan jika siswa kurang motivasi atau jika guru itu tidak punya cukup waktu untuk membimbing dari setiap individu. Adapun contoh nyatanya, sekolah yang menerapkan project-based learning dan kegiatan refleksi diri siswa membuat siswa itu sering menunjukkan peningkatan semangat belajar. Tapi di kelas yang besar, guru kadang kewalahan untuk memantau satu persatu dari setiap siswa. Dari kelebihan dan kekurangan yang telah disebutkan tadi, guru harus bisa menyeimbangkan antara kelebihan dan kekurangan. Meski begitu, nilai-nilai humanistik tetap dapat diterapkan secara bertahap. Bahkan, langkah-langkah kecil seperti memberikan ruang untuk berekspresi, mendengarkan siswa, dan memberikan umpan balik yang empatik sudah membuat proses belajar lebih bermakna. Perbedaan kecil dengan pendekatan guru bisa berdampak besar. Saat siswa merasa aman dan didengar, mereka tidak takut salah, berani mencoba, dan lebih mudah memahami materi. Itulah esensi teori humanistik, mengajar dengan empati, membimbing dengan hati. Setiap tindakan guru, sekecil apapun, bisa meninggalkan jejak besar dalam perjalanan siswa. Ketika siswa merasa aman, dihargai, dan didengar, mereka berani mencoba, berani salah, dan menemukan cara mereka sendiri untuk memahami pelajaran. Inilah inti dari teori humanistik, mengajar dengan empati, membimbing dengan hati. Belajar bukan hanya soal mengisi kepala dengan ilmu, tapi juga memupuk hati, karakter, dan rasa percaya diri. Mari kita ciptakan kelas di mana setiap siswa merasa diperhatikan, didukung, dan diberdayakan. Karena pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Ini merupakan salah satu momen ketika seorang anak menenangkan temannya yang sedang menangis, dan merupakan contoh nyata dari pembelajaran humanistik. Dalam teori humanistik, menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow, pendidikan bukan hanya soal mengasah pikiran, tetapi juga menumbuhkan hati menjadi manusia yang berempati, peduli, dan mampu memahami perasaan orang lain. Adegan sederhana itu menunjukkan bahwa belajar tidak hanya terjadi lewat buku atau hafalan, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang menumbuhkan rasa kemanusiaan. Jadi, teori humanistik itu mengingatkan kita bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga mengingatkan kita bahwa menumbuhkan manusia menjadi yang seutuhnya. Nah, maka dari itu, mari kita ciptakan ruang kelas yang penuh potensi, empati, dan juga kemanusiaan.